nurut makan. Ya Allah. Teman-teman harus bahagia ya. Di live saya teman-teman harus bahagia. Teman-teman di live muhasabah, teman-teman nangis ingat dosa. Ketika nanti teman-teman ya malam-malam bangun, teman-teman kita bahagia karena saling mendoakan. Ya, alhamdulillah Mbak Ya, Mbak Yoni, Mbak Yen, Mbak Muro, makasih ya. Oke, Mbak Nurmila, Mbak Sumi, Mbak Anissa, thank you banget. Mbak Ika Novi, thank you. Yuk, makasih teman-teman yang sudah hadir di sini. Ciri-ciri orang-orang yang putus asa saat ini adalah orang-orang yang kehilangan harapan. Padahal teman-teman, ya, kita itu masih ada kehidupan. Orang-orang yang kehilangan harapan biasanya dia tidak percaya kepada masa depannya. Banyak orang-orang yang takut. Banyak orang-orang yang takut masa depan. Maka orang-orang yang takut masa depan, maka dia orang-orang yang tidak percaya diri. Makasih Mbak Sulasi. Maka karena dia itu takut masa depan, dia itu takut besok nanti lunasnya nggak hutangnya nggak lunas-lunas. Takut nanti kehidupan ke depan saya malah tambah masalah. Saya takut nanti anak-anak saya nggak bisa makan kalau saya nggak bekerja. Nanti gimana besok anak-anak bayar sekolah? Gimana nanti besok? Besok lagi. Karena dia itu tidak percaya diri akan kehidupan dia lebih baik. Dia tidak bisa memiliki rasa percaya diri bahwa Allah akan memberikan perubahan, maka dia orang-orang yang tidak memiliki semangat hidup, yaitu putus asa. Padahal sejatinya orang-orang yang saat ini sukses adalah orang-orang yang memiliki keyakinan, orang-orang yang tidak pernah berputus asa, orang-orang yang memiliki keyakinan bahwa besok lebih baik daripada hari ini. Besok akan ada asa, akan ada kebahagiaan, ada sesuatu yang baru dalam kehidupanku. Yaitu orang-orang yang dia tidak akan pernah berhenti ketika gagal. Dia tidak akan pernah berhenti ketika dia ada masalah, dia tidak akan pernah menyerah. Ketika diuji sama Allah, dia akan terus sabar. Maka orang-orang yang sabar, maka dia akan diberikan kebahagiaan sama Allah, akan diberikan kabar gembira sama Allah. Udah jelas janji Allah, aku akan merubah hambaku sesuai dengan apa yang dia usahakan. Kalau dia berhenti sampai sekarang putus asa, gimana Allah akan merubah hidup kita? Orang-orang yang sukses saat ini bukan orang-orang yang berasal dari ibu yang kaya, dari orang tua yang kaya. Orang-orang yang sukses saat ini yang kaya raya di dunia. Ya, maka dia adalah orang-orang yang tidak pernah berhenti ketika gagal. Mereka itu adalah alumni kegagalan. Ya. Orang-orang yang juara saat ini mau juara nasional, dia lomba tingkat nasional karena dia melewati desa dulu, kecamatan dulu, provinsi dulu, baru nasional. Gak ada orang yang langsung sukses. Maka orang-orang yang saat ini putus asa, dia itu pingin cepat selesai masalahnya, pingin cepat sukses. Tapi dia tidak merubah kehidupan dia. Maka orang-orang yang sukses, udah jelas dia merubah kehidupan dia saat ini. Rubah kehidupan sedikit demi sedikit. Orang-orang yang dia akan sukses, maka dia yang akan memberikan perubahan hari ini. Bukan takut untuk hari esok. Sahabatku, di follow dulu akun saya yuk. Ikuti, diklik tombol plusnya, diklik tombol loncengnya, dipilih yang semua. Biar nanti ketika saya ada VT, ketika ada live, teman-teman akan mendapatkan undangan dari saya. Ya. Maka bagaimana Bun, agar saya itu tidak kehilangan harapan, memiliki tujuan hidup yang jelas. Nah, ini obatnya nih. Teman-teman yang tidak memiliki harapan, yuk miliki kehidupan kita, rencana kehidupan kita yang jelas. Karena orang-orang yang putus asa, dia itu tidak memiliki pegangan, mau ngapain hidup ini kok gini-gini aja. Maka selamat bagi teman-teman yang sudah ada di muhasabah, yang saat ini teman-teman itu sudah memegang impian-impian dalam buku, yang sudah merencanakan besok mau ngapain, tahun ini, bulan ini mau ngapain. Ada yang mau umroh, ada yang pingin punya rumah, cash, ada yang pingin membuat tahfiz Quran, ada yang mau memiliki ambulan untuk desa-desa, mau mengucurkan air-air di desa-desa untuk wudhu nih, musola-musola terpencil. Mungkin mereka punya tujuan. Sebenarnya tujuan kita yang utama adalah akhirat. Akhirat itu adalah muara terakhir kita.
Ya, akhirat itu adalah kehidupan kita. Maka harapan pertama untuk kita yaitu kita ingin mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sudah tahu tujuan hidup kita mau kemana, insya Allah kita mau tahu jalannya. Teman-teman pingin ke Jakarta. Kalau teman-teman nggak punya peta, teman-teman itu ibaratnya seperti jalan di kegelapan, entah tahu kemana jalannya. Tapi kalau teman-teman sudah memiliki peta, direncanakan kehidupan dengan baik. Oh, saya mau ke Jakarta, saya mau naik pesawat, saya mau naik pesawat atau naik kereta. Saya mau beli tiket kapan, saya harus persiapkan dari mana. Saya harus memakai baju apa nanti, apa yang harus saya bawa nanti, itu. Tapi kalau orang yang putus asa, dia nggak punya impian, maka yuk miliki impian saat ini. Yang menjadi impian kita terbesar adalah saya pingin masuk ke dalam surganya Allah. Untuk menuju ke sana, itu butuh yang namanya ibadah, pahala-pahala yang banyak. Ya, butuh persiapan. Apa yang harus kita persiapkan? Di dunia dibenerin dulu. Apa yang memberatkan kita nanti di akhirat? Hutang, maka selesaikan hutangnya. Bagaimana cara menyelesaikan hutang? Nah, nanti jam 1 siang ya. Selesaikan masalah-masalah dengan orang lain yang memberatkan kita di akhirat. Yang suka ngomongin orang, gibahin orang, minta maaf kepada orang-orang yang pernah kita gibahin. Kita harus memiliki tujuan hidup. Ya, jadi saran saya, bagi teman-teman saat ini yang sedang putus asa, yuk, miliki buku. Loh kok Bun, maksudnya buku buat apa? Saya mau udah tua. Kesuksesan itu tidak pernah memandang orang itu usianya berapa tahun. Yang penting, sukses itu untuk orang-orang yang memiliki ilmu, memiliki tujuan hidup yang jelas. Nggak mungkin kita sukses kalau kita nggak punya tujuan hidup yang jelas. Sukses itu adalah pencapaian sesuatu apa yang kita inginkan. Kita pingin hidup tenang, kita nggak pingin ada hutang. Maka kesuksesan kita yaitu ketika mungkin saat ini teman-teman nggak punya hutang, selesaikan hutang itu. Lah kalau ada orang punya hutang nggak pingin menyelesaikan hutang, yang ada pingin hutang-hutang terus, kapan mau sukses? Karena mungkin ada orang yang memiliki kesuksesan, ketika dia merasa nggak punya hutang, dia sukses karena dia bahagia, tenang. Jadi sukses itu sesuatu yang kita inginkan, kita capai, itu sukses. Kesuksesan yang kalau saya adalah ketenangan hidup, itu sukses. Dalam kondisi saya dikasih harta banyak, masih ada kekurangan harta, masih ada kekurangan ekonomi, tapi saya tenang, itu saya sukses. Kalau saya, ya, maka yuk, yang tidak memiliki harapan saat ini, milikilah harapan, punya buku. Buku impian, tulis di dalam kertas. Tulis, apa impian kita? Yang pertama, akhirat, kita pingin surganya Allah. Yang kedua, oh, saya pingin umroh. Saya pingin penghasilan 10 juta setiap bulan. Tulis dalam buku. Agar kita memiliki energi. Yang kedua teman-teman. Ciri-ciri orang-orang yang putus asa karena dia tidak memiliki energi dan tidak memiliki motivasi. Dia nggak ada motivasi. Minimal manusia itu pingin membahagiakan orang tua kek. Pingin membahagiakan anak kek. Maka orang-orang yang dia tidak memiliki motivasi apapun dalam hidupnya, ya jelas dia tidak semangat. Coba yuk, bagaimana solusinya bagi orang-orang yang tidak memiliki energi, yang tidak memiliki motivasi? Setelah tadi teman-teman, yang pertama, orang-orang yang putus asa, dia tidak memiliki harapan, maka milikilah harapan ke depan. Hidup mau ngapain? Tulis di dalam buku. Bismillahirrahmanirrahim. Saya pingin masuk ke dalam surganya Allah tanpa hisab. Itu tujuan yang pertama kita. Yang kedua, oh, teman-teman itu dunianya apa? Oh, teman-teman itu pingin memiliki rumah mungkin. Karena anak-anak sama istri masih ngontrak. Atau teman-teman pingin nyekolahkan anak. Oh, teman-teman mau umroh, kapan mau umrohnya? Teman-teman pingin bersedekah 100 juta setiap bulan. Oh, pingin sedekah 100 mukena setiap bulan. Itu impian. Impian.
Teman-teman itu harus punya tuh pegangan tuh. Orang-orang yang putus asa dia itu random. Random itu entah mau ngapain. Kayak nggak punya tujuan hidup. Ya, maka yuk miliki tujuan hidup. Teman-teman mau ngapain? Di akhirat pingin seperti apa? Di dunia seperti apa? Kita cuma memiliki waktu cuma sebentar. Hanya beberapa tahun aja. Jangan buang waktu kita setiap hari, setiap detik waktu berjalan. Jangan gunakan untuk sia-sia. Karena kita semakin kesana, semakin tua, semakin kita dekat dengan kematian. Semakin kita tidak ada kesempatan lagi untuk apa? Untuk bersedekah lebih banyak. Untuk berbuat baik lebih banyak. Bila kita memikirkan masalah demi masalah terus, kapan kita akan berbuat baik? Sedangkan akhirat sudah menunggu kita. Ya, maka milikilah rencana kehidupan. Benar kan? Maka milikilah, teman-teman mau apa? Yuk tanya pada diri sendiri. Sekarang teman-teman mungkin gini, putus asa karena banyak masalah, banyak ujian, banyak hutang, bingung mau menyelesaikan dari mana. Tapi kalau itu nggak diselesaikan, kapan selesainya? Setuju? Setuju nggak? Teman-teman lagi banyak hutang, lagi banyak masalah, putus asa, emang ada yang peduli? No. Tidak ada yang peduli. Kalian kayak mau putus asa, kayak kalian mau banyak hutang, kayak kalian mau sedih, mau nangis, nggak ada yang peduli. Masalahnya adalah kita masih hidup. Yang masih diomong orang, masih diomong tetangga. Sadari, hei diriku, sadari nih, diri-diri kalian yang putus asa. Ya, yang bisa meningkatkan kehidupan kita, semangat lagi badan ini. Ya, yuk, kasihan badan kita. Badan kita itu sudah nemenin kita bertahun-tahun. Dibikin sengsara aja. Gak enak makan bun, saya mah aja banyak pikiran, kasihan badan lah. Ayo kasih makan. Kan teman-teman punya masalah, punya hutang itu saat ini harus diselesaikan. Kalau bukan teman-teman sendiri menyelesaikan, mau sama siapa, bergantung pada siapa? Kan ada Allah, ada badan kita yang setia. Ya, jangan memikirkan orang-orang yang sudah kita bantu, yang tidak membantu kita, biarkan aja. Bun, anak-anak saya mada nggak bantu, biarkan. Pasangan saya nggak peduli sama saya, biarkan. Ya, yang baru masuk silahkan di follow akun saya, klik tombol plusnya. Jam 1 saya akan membahas materi bagaimana cara melunasi hutang sedikit demi sedikit ya. Oke. Yang sedang putus asa. Yang kedua apa ciri-cirinya? Kurangnya energi dan motivasi. Kenapa dia kurang energi dan motivasi? Karena dia nggak punya harapan. Karena dia nggak punya impian. Coba orang-orang yang memiliki impian, saya pingin menjadi juara. Maka dia akan menjadi motivasi. Andai kata saya juara, orang tua saya senang nanti. Ada motivasi. Saya pingin masuk surga. Oh, saya pingin umroh. Oh, saya pingin sedekah 100. Mau kena setiap bulan. Maka ada kegiatan yang dilakukan untuk, saya nggak boleh putus asa. Cari motivasi di sekitar kita. Apa motivasinya teman-teman itu? Bangkit dari keterpurukan. Saat ini banyak masalah. Lihat anak-anak kita, ya Allah. Nak, mama itu banyak hutang. Tapi mama, kalian itu masih butuh mama. Masa iya sih saya harus putus asa? Kasihan anak-anak. Jadikan anak-anak kita sebagai motivasi. 1. Bun minta doanya memang. Mama Valin, teman-teman kita doakan ya. Di saya mamangnya Mafalin diberikan kesabaran, keikhlasan. Ya Allah ya Rabbana, berilah yang terbaik ya Allah. Untuk saudaranya Mama Valin, Ibu Valin, hilangkan rasa sakitnya ya Allah ya Rabbana. Sembuhkanlah ya Allah. Angkat penyakitnya ya Allah. Engkau yang tahu rencana yang terbaik. Mudahkanlah ya Allah, berilah kesabaran, keikhlasan. Walaupun sakit tidak terasa sakitnya ya Allah ya Rabb. Amin ya Allah ya Rabb. Di saya Allah segera angkat ya penyakitnya ya. Allah tahu yang terbaik. Insya Allah walaupun sakit tidak terasa sakit. Salam untuk keluarga ya Mbak Valin.
Yuk, ya. Yang kedua apa tadi? Cari motivasi. Contoh, sekarang teman-teman itu lagi banyak hutang. Kemudian teman-teman itu putus asa. Lagi banyak masalah, lagi putus asa. Ingat, mungkin ada orang tua kita yang belum kita bahagiakan. Ya Allah, selama ini kok saya cuma hutang, terus yang saya pikirkan, kapan saya bisa membahagiakan anak-anak saya? Kapan saya bisa membahagiakan orang tua saya? Ya Allah, saya nggak mau warisan untuk ke anak-anak saya itu masalah hutang. Oke, jadikan itu motivasi. Teman-teman akhirnya ngambil keputusan, saya harus bisnis, saya harus kerja, saya harus ngambil keputusan. Dulu, ketika saya memiliki hutang, otok-otoknya, la haula wala quwata illa billahi al-aliyyil azim. Astagfirullahaladzim. Kak Gibran, makasih ya Kak. Ya. Ya. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Begini, saya dulu ketika saya bangkrut 3,8 miliar, kenapa saya tidak putus asa? Padahal hutang itu begitu besar. Ya, rumah sudah kita jual susah. Kan kemarin saya sudah cerita ya. Hancur sudah, semua hancur. Bayangkan. Apa yang membuat saya termotivasi? Ya, yang membuat saya termotivasi adalah anak-anak saya yang pada waktu itu dia kena penyakit ginjal. Itu motivasi saya. Ketika mereka tidur, saya tuh lihat mereka, ya Allah. Yang paling kecil dulu 8 bulan saya tinggal teman-teman. Saya tinggal ke Turki. Saya tinggal umroh. Saya dapat itu gratis teman-teman. Saya tinggal seminar-seminar itu bayi yang kecil. Saya tinggal. Kalau saya pada waktu itu, saya itu putus asa, gimana dengan anak-anak saya? Saya putus asa di situ teman-teman. Saya nggak bisa ada di sini dengan teman-teman. Ya, maka terciptalah yang namanya 1 minute awareness. Apa itu 1 minute awareness? 1 minute awareness adalah salah satu ya kesadaran ketika ada sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita, maka itu akan muncul 1 menit kesadaran yang membuat manusia di atas rata-rata. Contoh teman-teman saat ini mungkin lagi merasa banyak dosa. Ya, merasa banyak dosa. Orang tua ngomongin, kadang kita itu membuat orang tua sakit hati. Tapi ketika kita melihat orang tua kita sakit, menangis rasanya sedih. Ya Allah, Mak, aku belum bisa membahagiakan emak. Tapi emak sekarang udah nggak sadar. Maafkan aku ya nak, ya Mak. Maafkan anakmu, Mak. Di situ dia muncul. Aku harus bisa membahagiakan emak. Aku belum bisa membahagiakan emak saat ini. Aku harus bisa bangkit. Nah, itulah 1 menit di atas 1 menit kesadaran yang menjadi manusia di atas rata-rata. Semua manusia itu akan mendapatkan itu. Semua manusia pasti pernah. Contoh, kita itu merantau. Merantau itu kita ngambil keputusan karena mungkin pada waktu itu melihat orang tua kita sakit, atau mungkin ada rumah orang tua reog. Paham ya? Maka disitulah muncul 1 menit kesadaran. Pada waktu itu saya juga pernah merasakan 1 menit kesadaran ketika ibu saya itu dioperasi. Di Jogja, ibu saya dioperasi. Saya harus sekolah di Bandung. Ya, karena saya juga harus bekerja, karena saya sekolahnya bukan dibiayai sama orang tua, tapi saya biaya sendiri. Saya masuk ke ruang operasi ibu saya. Ibu saya keluar dan masih ada darah. Saya cuma pamit antara iya dan tidak. Di situ saya muncul 1 minute kesadaran, 1 minute awareness, 1 menit kesadaran. Saya pamit sama ibu saya bilang, Bu, saya pamit, saya pergi ya. Di dalam hati, saya harus bisa sukses. Saya harus meninggalkan ibu saya, dan saya harus bisa sukses, saya harus bisa membahagiakan ibu saya. Itu 1 minute awareness. Suatu kondisi yang membuat kita sadar, termotivasi kita menjadi manusia di atas rata-rata, kita memiliki kekuatan yang luar biasa. Betul nggak? Betul? Itu yang diajarkan sama guru saya namanya Coach Nakoy. Terima kasih untuk guru saya. Masya Allah, luar biasa. Coach Nakoy ini salah satu sahabat dari almarhum Ustadz Jeffrey Al-Bukhari. Almarhum. Ya,
Saya memiliki materi namanya One Minute Awareness. Beliau ini guru saya. Saya belajar ketika saya corona dan ketika saya bangkrut. Saya belajar atau cenderungnya apa angel teman yang cukup Tuan Dewa angel teman ya. Apa namanya? Tuan 21 days kayak gitulah pokoknya teman-teman ya. Nah, ada namanya the seven awareness, ya, the seven awareness, ya. Itu kalau ngomong bahasa Inggris itu saya pinginnya ngomongnya bahasa Tegal aja terus. Itu ada materi 21 days. Nah, itu mandan keren kan? Rada sedikit keren ya teman-teman ya. The seven awareness. Nah itu, ya, itu saya belajar di sana. Dan Coach Nako ini salah satu guru dari Diva Indonesia, Mbak Krisdayanti. Itu saya ingat itu. One minute awareness. 1 menit kesadaran menjadi manusia di atas rata-rata. Banyak sekali teman-teman yang terjadi dalam kehidupan saya. Muncul one minute awareness, one minute awareness. Ketika saya dihina-hina sama orang, ketika saya keluar dari riba, yang pertama saya ditinggalkan sahabat. Saya muncul semangat saya. Saya mampu. Saya nggak mungkin mempertahankan sahabat-sahabat saya. Saya mampu, saya bisa. Saya pasti memiliki teman lebih banyak lagi. Itu one minute awareness. Saya ditinggalkan sahabat, muncul saya semangat, saya termotivasi. Saya nggak bisa digini-gini terus. Banyak orang-orang yang mencaci maki saya, banyak orang-orang yang menagih-nagih. Bayangkan hutang 3,8 miliar kayak apa saya ditagih-tagihnya. Dihina, dicaci maki, hewan-hewan bermunculan teman-teman. Ya, hewan-hewan bermunculan, saya diomong-omong hewan. Disitulah muncul one minute awareness. Nggak bisa saya kayak gini. Anak-anak saya tahu kalau saya ditagih-tagih, nggak bisa. Saya harus bisa keluar dari sini. One minute awareness-nya muncul. Ya, benar nggak? Muncul ya teman-teman ya. Ada salah satu sahabat saya, ada orang Bandung, dia itu pingin meninggalkan dunia. Dia itu di tengah-tengah pingin dilindas sama angkot. Pingin dilindas sama angkot, pingin mengakhiri hidupnya. Tapi ternyata ada orang yang membantu ya untuk dia itu disingkirin ke pinggiran jalan. Ketika dia itu terbuka matanya, dia sadar, ya Allah, ternyata Engkau masih memberikan kehidupan kepada saya. Itu sudah putus asa luar biasa. Tapi ketika dia disadarkan, dibukakan matanya, apa yang dia pikirkan? Saya masih diberikan kesempatan untuk membahagiakan ibu saya. Akhirnya dia menulis rencana kehidupannya. Saya pingin penghasilan 5 juta pertama. Dikasih sama Allah. Dia belajar menjadi internet marketing. Akhirnya dari 5 juta dia memiliki impian lagi. Saya pingin punya rumah 1,5 M harganya. Diijabah sama Allah. Akhirnya dia memiliki keinginan untuk pingin memiliki rumah 12 miliar. Diijabah sama Allah. Ayo teman-teman, masih ada hari esok loh. Jangan ketakutan hari esok. Nikmati hari ini. Rencanakan kehidupan besok. Mulai hari ini. Besok mau ngapain kalau saya masih hidup? Hari ini saya ngapain? Hari ini saya mau menambahkan rasa syukur saya. Hari ini saya menambahkan sholawat saya. Hari ini saya akan lebih dekat dengan Allah. Hari ini saya bersedekah. Hari ini siapkan kebahagiaan teman-teman. Mau makan bakso sama anak-anak, nikmati. Ini mah hari ini dijalanin, besok ditakut-takutin, akhirnya nggak bisa merasakan kebahagiaan hari ini, yang dirasakan ketakutan besok. Kapan kita bahagianya? Ya, cari motivasi di sekeliling kita agar kita bisa bangkit. Yang baru masuk silakan di follow akun saya, klik tombol plusnya ya. Teman-teman dibantu share-nya yuk. Syukuri hari ini. Alhamdulillah. Maka jangan sia-siakan hari ini dengan sesuatu yang tidak baik. Ngapain? Ngeluh-ngeluh, curhat-curhat. Ngapain? Nggak ada guna. Dan ketika teman-teman itu lakukan, nggak ada yang peduli. Mau teman-teman janji-janji di kafe-kafe ngobrol sama teman-temannya, percuma.
hanya akan membuang waktu saja. Mereka itu tidak akan bisa membantu kita, sahabatku. Begitu Ferguson. Ferguson. Syukuri. Nikmati hari ini. Bisa makan pakai putih, syukuri. Ini mah saya mikirin besok, Bun. Saya besok mau bayar sekolah, Bun. Gimana? Gak enak makan sekarang. Kesiksa hari ini. Ya. Paham itu? Ya. Jadi hari ini harus bahagia. Hari ini harus bahagia. Hari ini harus happy. Hari ini harus kita nikmati. Hari ini harus kita syukuri. Karena kita nggak tahu besok kita masih ada atau tidak. Ini banyak yang hidup dengan masa lalu. Banyak yang hidup dengan masa depan yang ketakutan-ketakutan. Lah hari ini nggak disyukuri, gimana ceritanya? Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Insyaallah. Makasih ya Kak, teman-teman yang baru gabung. Ya, susah keluar dari mana? Emang Bunda Kembar ada di mana sekarang? Ada di koper. Kemudian yang ketiga, ciri-ciri orang-orang yang putus asa, yaitu orang-orang yang tidak memiliki tujuan hidup yang jelas. Makanya saya bilang teman-teman, ayo pingin umroh, umrohnya kapan? Bun, Kak, makasih Kak Diat. Yuk, saya mau umroh, umrohnya kapan? Bulan apa? Mulai sekarang, nanti, dan seterusnya kita gunakan lebih manfaat lagi. Yes, ini. Manfaat untuk hidup kita, manfaat untuk anak-anak kita, manfaat untuk sekeliling kita. Yuk. Buat hidup kita berwarna mulai saat ini. Gak ada ngeluh-ngeluh lagi. Kalau ngeluh kita, gak ada yang peduli. Hanya badan kita yang peduli kepada diri kita dan Allah saja. Cukup itu. Setuju, Mbak Kansa. Miliki tujuan hidup. Bun, tapi saya bingung, Bun, saya banyak hutangnya, gimana mau umroh? Nggak boleh begitu. Kata nenek nggak boleh begitu. Jadi gimana? Semangat. Oke. Nenek masih semangat. Semangat, Bunda. Emang kenapa semangat? Ada di belakang Bunda. Di belakang saya semangat. Nggak boleh di belakang saya. Saya gendong sini, Nek. Nggak mau. Astagfirullah. Kemarin saya ngasih tahu ya, teman-teman, cara membuat impian dalam buku. Tulis ya. Mulai nanti teman-teman tulis. Saya mau umroh tahun 2025, bulan apa, sama siapa. Saya pingin sedekah setiap hari 1 mukena. Bisa? Kalau bisa. Tapi harus konsultasi juga. Ya, konsultasi juga sama dokter. Ya. Kemudian pingin berkurban setiap tahun. Pingin berkurban setiap tahun. Tulislah impian-impian hidup teman-teman. Ya. Maka evaluasi kehidupan kita. Setiap hari apa yang harus saya lakukan? Perubahan apa? Ya. Ya. Ada aja Mbak Nur. Evaluasi kehidupan kita mulai saat ini. Ya. Ibadah saya mau saya tambahkan. Selama 50 tahun ini saya banyak ngeluh. Sekarang mas saya bersyukur. Selama 50 tahun ini saya itu Kak suka marah-marah. Saya akan menghilangkan kemarahan-kemarahan biar lebih tenang hidupnya. Selama 50 tahun ini ya, saya itu apa teman-teman, misalkan suka marah-marah sama suami, sekarang dikurangi, hilangkan sedikit demi sedikit. Saya sholatnya tidak tepat waktu, sekarang mulai tepat waktu. Saya nggak pernah sholat tahajud, sekarang mulai sholat tahajud. Ya, saya nggak pernah sholat duha, dirubah sholat duha. Saya nggak pernah sholawat, itu dirubah sedikit demi sedikit. Ya, ada aja, makasih. Ya, dibikin evaluasi kehidupan kita. Jangan menung-menung terus ya. Lagi banyak hutang, Bun, pusing. Nggak apa-apa. Kan hutang sudah terjadi. Maka pikirkan teman-teman ke depan. Saya pingin lunas hutang. Maka apa yang harus kita lakukan? Ya. Kemudian yang keempat. Ciri-ciri orang-orang yang putus asa nih biasanya.
Ya, merasa tidak berharga dan tidak dicintai. Benar nggak? Orang-orang yang putus asa karena dia itu merasa tidak berharga. Bun, suami saya tidak peduli. Anak saya aja nggak peduli. Orang tua udah nggak ada, Bun. Sahabat juga sudah nggak ada. Pada ninggalin saya semua, Bun. Benar? Ya udahlah, karena nggak ada yang peduli. Saya tuh rasanya mau ngapa-ngapain tuh males. Terus siapa yang peduli sama kamu sekarang kalau kamu kayak gitu? Iya juga ya. Iya. Ada badan kita yang peduli kepada diri kita, sahabatku. Nih badan ini yang peduli kepada diri kita. Sama Allah saja. Makanya dijaga badan ini. Ini hanya teman setia kita nih badan kita. Jangan teman-teman itu karena nggak dipedulikan sama pasangan, teman-teman nggak enak makan, nggak enak tidur. Teman-teman nggak enak makan, nggak enak tidur, pusing kepala, sakit perut karena lambungnya naik. Peduli gitu mereka yang menyakiti kita? Tidak. Mereka yang sudah kita bantu, mereka tidak peduli kepada kita. Apakah peduli ketika teman-teman saat ini terpuruk? No. Maka yang peduli kepada diri kita, yaitu badan kita, hanya Allah. Ayo kakiku, kamu nemenin aku untuk ikhtiar ya. Kita akan jualan. Semangat ya. Sabodo teuing sahanu nyeri-nyeri hate. Nyerikin hate mata peduli. Sabodo teuing cenah tuh. Ya, pedulikan kepada diri kita. Peduli. Nih badanku, walaupun saat ini banyak orang-orang tidak peduli kepadaku, ayo kita harus bisa bangkit. Saya tunjukkan nih, bahwa saya itu mampu. Bukan tunjukkan kepada mereka, tapi tunjukkan kepada diri sendiri. Badanku, kamu sudah setia menemani aku. Selama ini aku menghargai orang lain, mencintai orang lain, ya, membahagiakan orang lain. Saya nggak pernah memperdulikan kamu, hei diriku. Mulai saat ini, aku mau makan tepat waktu, mau aku ajak kamu olahraga, biar sehat. Karena badan ini yang bisa menemani kita menyelesaikan masalah, bekerja, tapi badan ini sering kita sakiti. Benar nggak? Banyak orang-orang yang tidak sadar bahwa ketika kita mencintai orang lain, berkorban untuk orang lain, menghargai orang lain, badan sendiri aja nggak dihargai. Badan sendiri aja tidak dijaga dengan baik, disakiti badannya. Makanya teman-teman yuk, badan ini dijaga, maafkan aku ya badanku. Siapa di sini yang belum pernah ikut muhasabah pagi jam 5.30 ada? Di sana itu membaca Al-Fatihah untuk diri sendiri. Makanya banyak yang nangis-nangis di sana karena merasa bahwa banyak orang-orang yang menyakiti badan kita ternyata. Banyak orang-orang yang menyakiti badan sendiri. Maka ikuti live pagi jam 5.30 ya. Siapa yang belum pernah? Besok pagi jam 5.30 kita juga ada live muhasabah, yaitu membaca Asmaul Husna, membaca sholawat nariyah, membaca Al-Fatihah untuk diri sendiri, ya, membaca doa bareng-bareng. Tuh, ikut ke sana ya. Yang belum pernah silakan ikuti nanti besok jam 5.30. Nangis-nangis biasanya di sana. Ada yang suka nangis pagi-pagi jam 5.30? Ada? Tuh. Ya. Siapa di sini yang suka menyakiti badan kita, badan sendiri? Siapa? Banyak banget. Yuk teman-teman silakan di follow akun saya, klik tombol plusnya ya. Klik tombol plusnya, kemudian teman-teman diklik tombol loncengnya. Tuh, pada nangis tuh. Ya. Sekarang nggak usah teman-teman itu bergantung kepada orang lain. Nggak usah. Jangan bergantung kepada pasangan, jangan bergantung kepada sahabat, jangan. Kita harus percaya nih, selalu menangis ya, Masya Allah. Siap. Maka sekarang memiliki rasa percaya diri ya. Saya punya badan ini. Saya punya badan, saya punya Allah saja. Waktunya makan. Masya Allah. Ketika tidur suruh ini, otak suruh tidur. Ini banyak orang-orang yang mau tidur aja, otak nggak disuruh istirahat.
Otak disuruh mikir aja. Mbok ya kasih istirahat untuk otak kita. Masa 50 tahun otak kita disuruh mikir bayar hutang aja terus. Tapi nggak pernah bilang terima kasih kepada otak. Hei otakku, makasih ya. Karena kamu sudah membantu saya untuk berpikir. Ada yang pernah kayak gitu? Ada? Ada nggak? Coba. Kasihan Mbak Sukati. Bener. Kasihan. Ini mau tidur aja disuruh mikir besok bayar gimana. Belum tentu besok masih hidup. Coba bilang, hei otakku, ayo tidur kamu istirahat ya. Makasih ya. Makasih ya. Masya Allah, makasih Mbak. Coba, ini hati. Masa 40 tahun hati itu disuruh dendam sama orang, sakit hati sama orang. Apa nggak ada istirahat-istirahatnya? Hati itu kasihan loh. Ayo hatiku, kamu istirahat ya. Maafkan aku ya hatiku. Kalau aku itu selama ini membawa kamu itu sakit hati terus sama orang. Tidur. Aku lepaskan segala macam penyakit hati yang ada dalam diriku ya Allah. Lepas. Mbok ya istirahat gitu loh. Bener gak? Jarang yang sadar sahabatku. Ya, jarang yang sadar kita berterima kasih kepada tangan kita, kepada kaki kita. Mata ini Mbok ya suruh istirahat gitu, hei mataku, kamu sudah lelah, ayo tidur. Ayo tidur. Ini udah 40 tahun, mau tidur aja masih melek, ngeliatin handphone. Liatin gimana ya, pinjam kemana lagi ya besok, saya mau bayar, besok mau dilelang rumahnya, saya harus pinjam kemana lagi, saya harus lihat-lihat. Mbok ya ini suruh istirahat, lelah, capek, kasihan. Ya, ya, hargai diri kita. Ya, orang-orang yang putus asa ini ciri-cirinya yaitu dia itu tidak merasa tidak berharga dan tidak dicintai. Kalau teman-teman akan merasakan seperti itu terus, akan bergantung kepada sahabat, bergantung kepada orang tua, bergantung kepada suami, bergantung kepada istri, bergantung kepada anak-anak, maka teman-teman tidak akan pernah tenang hidupnya. Wa bi fadlika aman syuwak, ya Allah, jauhkan hamba meminta selain kepada Engkau ya Allah. Terima kasih ya Kak Gibran, terima kasih teman-teman semua yang telah setia ya, Masya Allah. Setia di live saya, selalu rindu dengan materi-materi, Masya Allah, luar biasa, makasih ya. Kemudian yang kelima, ciri-ciri orang-orang yang kelima, ciri-ciri orang-orang yang kena putus asa, yaitu dia merasa tidak berdaya dan tidak bisa mengontrol kehidupannya. Saya sudah bingung Bun, saya harus gimana lagi? Ya, dia sudah tidak berdaya. Kenapa? Karena dia tidak memiliki kekuatan dalam diri dia sendiri. Ya itu tadi, sebenarnya saling berhubungan. Masih bergantung kepada orang lain. Makanya sekarang yuk, badanku, saya hanya memiliki kamu saat ini. Dalam kondisi apapun kamu selalu ada dalam kehidupanku. Saat ini aku sadar hanya ada kamu dan ada Allah. Rencanakan kehidupan kita. Mau apa kita? Pingin apa kita? Ya, kita punya impian. Oh, saya mau umroh. Badanku sudah layak nih. Saya untuk umroh. Minta sama Allah. Kan ada diri kita sama Allah. Ya, ada diri kita sama Allah. Udah. Amin ya Allah. Makasih Uma. Siap, Ma. Makasih ya. Kemudian yang keenam, orang-orang yang memiliki, Masya Allah, makasih teman-teman. Yang keenam, orang-orang yang putus asa. Makasih Ma Eja. Maka dia selalu berpikir negatif. Demi Allah, dak. Demi Allah. Sahabatku, perhatikan. Orang-orang yang selalu berpikir negatif, maka pikiran negatif itu akan menghancurkan kehidupan teman-teman. Contoh, ketika saya jatuh 3,8 miliar, apa jadinya pada waktu itu saya berpikir kayak gini, saya sudah tidak bisa, saya sudah tidak mampu. Hutangku begitu besar, ya Allah.
Dari mana saya bisa membayar hutang saya? No. Kalau saya pada waktu itu bilang seperti itu, mungkin saya nggak ada di sini di depan teman-teman. Apa yang saya lakukan pada waktu itu, saya ciptakan motivasi-motivasi dari anak-anak saya. Anak saya kena penyakit ginjal gara-gara saya riba. Salah satunya itu ya, saya kurang memperhatikan mereka. Saya banyak hutang. Akhirnya anak-anak saya mengetahui kalau orang tuanya banyak hutang. Tersiksa mereka, nggak bisa saya kayak gini. Saya cari motivasi-motivasi, oh saya dihina-hina sama orang, nggak bisa. Saya juga memiliki harga nih, diri sendiri nih, memiliki harga diri, kasihan badan ini, kasihan tubuh ini, kasihan jiwa ini dihina-hina. Saya harus melakukan sesuatu. Tidak harus kita balas orang-orang yang menyakiti kita, tidak harus. Nggak ada waktu kita membalas mereka. Nggak ada waktu kita harus konfirmasi kepada mereka-mereka yang pingin tahu masalah kita. Nih, yang lagi banyak masalah, yang lagi banyak hutang, nggak usah curhat-curhat sama orang, nggak usah. Ya, nggak usah. Ayolah saya pusing, saya pingin curhat, buat apa? Nggak akan menyelesaikan masalah, akan menambah beban masalah, karena dia akan menjadi gibah. Apa yang teman-teman lakukan? Rencanakan kehidupan ke depan lebih baik. Hanya ada diri kita dan Allah, action dengan diri kita. Hanya ada Allah yang akan menciptakan apa yang kita inginkan. Ya, nggak ada waktu teman-teman itu harus curhat-curhat sama orang-orang, menjelaskan apa yang teman-teman alami. Contoh nih, orang-orang yang kepo-kepo, kamu ada masalah hutang kemarin, kenapa sih kok bisa kayak gitu? Udah nggak usah dijelaskan kepada mereka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya Allah. Makasih Bunda Restu. Kenapa sih kamu kemarin itu kok rumahnya dilelang? Mereka kepo. Mereka hanya kepo. Kamu jatuh kayak gitu gimana ceritanya? Panjang ceritanya. Nanti nggak selesai-selesai. Daripada teman-teman menceritakan, klarifikasi kepada mereka, orang-orang yang kepo, lebih baik teman-teman menyiapkan buku. Hari ini saya harus mencari pekerjaan. Siapa yang harus saya hubungi? Hari ini saya harus, jualan kerudung. Kerudung mana yang harus saya cari? Saya hari ini mau jualan online. Saya mau belajar jualan online. Siapa yang saya harus hubungi? Apa yang harus saya lakukan? Saya butuh uang. Saya harus membayar hutang saya bukan dari kali lubang tutup lubang. Saya masih memiliki akal, masih badan sehat. Tulis, apa kehidupan saya saat ini apa? Apa yang harus saya rencanakan hari ini, nanti siang, nanti sore, besok. Itu lebih baik daripada teman-teman, yuk kita kumpul-kumpul, berapa jam teman-teman kumpul-kumpul, berapa waktu yang kita buang untuk yang sia-sia teman-teman. Makasih ya, semangat ya. Nggak usah. Ngapain? Nggak perlu. Mereka itu kepo-kepo. Apalagi teman-teman suka ngeliatin status-status orang. Oh, dia pasti ngomongin saya. Ngapain? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, teman-teman. Ngapain? Semangat ya teman-teman semua ya. Ayo, jangan ada kata-kata negatif. Kata-kata negatif itu akan menjadi kehidupan kita juga negatif. Masya Allah, makasih Mbak Nurbes. Thank you ya. Begini, ada di sini yang memiliki hutang banyak, berat, merasa berat. Teman-teman alihkan sesuatu yang tidak suka menjadi hal positif. Berat hidup saya. Alhamdulillah ya Allah, kehidupanku semakin ringan. Alhamdulillah. Coba jadikan itu afirmasi. Mbak Eli, makasih. Mbak Fatima, thank you banget ya. Masya Allah, makasih Mbak Nur. Begini. Susah sekarang Bunda cari duit. No. Enggak. Itu berarti teman-teman masih putus asa. Ingat, Allah memberikan perubahan kepada hambanya sesuai dengan apa yang dia usahakan. Lakukan apa yang bisa kita lakukan. Ya, sedikitnya kita bisa merubah kehidupan kita. Rencana-rencana kehidupan kita, ikhtiar mau ngapain aja terserah. Teman-teman itu mau cari kerjaan kayak, teman-teman mau ngurus burung kayak, mau ada teman-teman di sini yang umroh, dia nggak kerja tapi dia kerjaannya adalah ngasih makanan burung, dia bisa umroh. Teman-teman silakan follow akun saya, klik tombol plusnya ya. Klik tombol plusnya, jam 1 siang nanti kita akan membahas tentang hutang. Ya silakan di follow akun saya, diklik tombol plusnya ya teman-teman ya. Yang belum diklik tombol plusnya silakan
Kemudian tombol loncengnya diklik, biar nanti ketika saya ada VT dan ada live, teman-teman akan mendapatkan notifikasi. Makasih Mbak, Masya Allah, luar biasa nih. Oke, sekarang paham ya. Ingat kata-kata Bunda. Kata Bunda mah nggak harus klarifikasi. Oke, nggak usah. Ngapain? Lagi banyak hutang, lagi banyak masalah, fokus kepada hal-hal yang baik yang harus kita lakukan. Bukan kita nongkrong-nongkrong di kafe-kafe, di restoran, udah ngeluarin duit, udah menghilangkan waktu. Lebih baik teman-teman di rumah sambil baca buku, dengerin solawat, dengerin murotal, teman-teman tenang. Ya Allah, saya akan melakukan sesuatu nih ya Allah. Tulis kehidupan yang paling baik teman-teman yang teman-teman inginkan. Tuh, alhamdulillah hidupku semakin bahagia, penuh berkah, berkelimpahan, terus seperti ini. Jangan sampai bilang susah cari duit, itu doa. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita ucapkan itu akan kembali lagi ke dalam diri kita. Makanya banyak orang-orang yang berpikir kayak gini, susah sekarang mah cari duit, maka sampai sekarang juga akan susah. Teman-teman yang saat ini nggak selesai-selesai hutangnya, saya lihat juga teman-teman di komentar-komentar ya, Mbak Indi makasih. VT-VT saya coba dilihat teman-teman. Di sana ada komentar-komentar positif dan negatif. Ya, silakan teman-teman komentarin yang positif di sana. Karena banyak orang-orang yang dia komentar misalkan nih, keluar dari riba. Dia disuruh keluar dari riba, sudah tahu itu dosa. Maka komentarnya misalkan kayak gini, Bunda mah gampang ngomong. Sekarang mah cari duit susah. Saya tidak menyalahkan kata-kata itu, tapi mungkin karena mereka belum tahu caranya. Ayo kasih positif, ya, komentar-komentar positif teman-teman yang sudah tahu bahwa sebenarnya kesusahan teman-teman itu adalah dari kata-kata teman-teman dan dari pikiran teman-teman. Paham? Saat ini teman-teman bilang, "Dah saya mah dagangannya sepi, gimana saya bisa bayar hutang?" Karena teman-teman bergantung dari hasil usaha, maka ketika sepi, maka teman-teman itu merasa nggak bisa bayar hutang. Padahal Allah nggak seperti itu. Demi Allah, Allah mah nggak seperti itu. Ya, jangan Mbak Ica Sora, putus asa nggak ada yang peduli Mbak. Nggak ada yang peduli. Lebih baik yuk ditata kehidupan lebih baik. Masih ada hari esok, masih ada hari nanti. Nikmati hari ini, syukuri apa yang Allah berikan. Ya. Ya, Masya Allah. Alhamdulillah. Yuk. Apa tadi teman-teman? Memikirkan sesuatu yang positif, jangan yang negatif. Jangan ada kata-kata yang negatif. Jangan bilang dagangan sepi Bun. Susah cari duit Bun. Sekarang saya mah kehidupannya begini. No. Alhamdulillah ya Allah, saya hidup berkelimpahan. Alhamdulillah. Mbak Cicim, alhamdulillah tetap semangat. Mama Ziran, alhamdulillah ya Allah, Engkau lancarkan rezeki hamba. Ya, alhamdulillah ya Allah, hidup saya berlimpah. Alhamdulillah. Kalau teman-teman misalkan bilang uang susah dicari, teman-teman, nih, alhamdulillah ya Allah, Engkau datangkan uang setiap detik masuk ke rekeningku, ke tabunganku. Ayo, karena apa? Law of attraction. Kita nge-tracks sesuatu yang kita pikirkan positif, maka itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Demi Allah teman-teman, bukan main-main saya ngomong kayak gini, karena memang saya ngalamin. Saya bukan sedikit punya hutang, miliaran. Ya, maka inilah yang harus teman-teman lakukan. Tidak ada kata-kata yang negatif, karena itu akan kembali kepada diri kita. Masya Allah, alhamdulillah ya Allah. Mbak Hesti, semangat ya. Oke, semangat ya. Saya nggak mau teman-teman yang ada di sini yang sudah dimuhasabah tentunya, yang sudah tahu ilmunya, sekarang masih negatif-negatif. Enggak. Allah tidak akan melunasi hutang orang-orang yang saat ini punya gaji. Enggak. Maka tidak berlaku kalau teman-teman bilang kayak gini. Masya Allah, makasih Mbak. Makasih Mbak Kansa. Enggak berlaku kata-kata kayak gini. Bun, dah saya mah nggak punya gaji, gimana saya bisa bayar hutang? Sekarang mah jangan ada kata-kata kayak gitu, ya. Karena Allah tidak akan melunasi hutang-hutang orang-orang yang
dia punya gaji saja. Coba tanya orang PNS saat ini. Yang saat ini SK-nya itu dimasukin ke sekolah. Apa itu sekolahan? Bang, disekolahin biar pinter katanya gitu. Apakah dia sampai sekarang lunas hutangnya? Enggak lunas-lunas. Makasih ya, Masya Allah. Makasih teman-teman semua. Enggak lunas-lunas hutangnya. Yuk follow akun saya yuk. Teman-teman yang baru masuk silahkan salam kenal. Klik tombol plusnya ya. Jangan lupa klik tombol loncengnya. Benar nggak? Maka nggak berlaku. Ya. Nggak berlaku orang-orang yang saat ini memiliki keyakinan. Dah saya mah nggak punya gaji. Gimana saya bisa bayar hutang? Alhamdulillah Mbak Tia. Makasih. Ya. Kemudian ada yang bilang, Bunda saya mah dagangannya mah dah sepi. Terus, gimana saya bisa umroh Bun? Gimana saya bisa nabung umroh? Makasih Mbak. Gimana saya bisa bayar hutang Bun? Oh ya? Kamu nggak yakin? Dah kan saya dagangannya sepi banget loh Bun sekarang. Oke. Allah tidak akan membayar hutang orang-orang yang saat ini dagangannya rame. Nyatanya saya dulu dagangannya rame, kurang rame gimana? Setiap hari ratusan juta megang. Tapi yang harus dibayar 200 juta. Babak belur juga tuh. Amin ya Allah. Alhamdulillah Mbak Indi. Benar. Enggak salah keyakinan itu salah. Yakini bahwa Allah akan mendatangkan rezeki yang tidak disangka-sangka dari arah manapun. Titik. Nggak ada jualan bilang sepi. Nggak ada teman-teman nggak punya gaji. Pokoknya lunas hutang saya ikhtiar gimana pun caranya. Saya bantu orang, saya ngurusin orang tua, saya membantu tetangga saya menjadi asisten rumah tangga. Berapapun gajinya saya terima. Yang penting saya mau umroh. Yang penting saya mau lunas hutang. Entah dari mana itu datangnya. Gitu caranya. Saya pokoknya pingin umroh. Saya mau gaji berapapun sekarang, yang penting saya mah jadi asisten rumah tangga, saya jadi TKW, saya sekarang mau bekerja, mau jualan dari rumah, mau ada yang beli, nggak ada yang beli, pokoknya saya mau umroh. Itu bilang sama Allah, ya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Ya, alhamdulillah aku umroh tiap tahun, insya Allah. Kalau ini dijadikan sebagai afirmasi sama teman-teman, bisa. Masya Allah. Demi Allah. Allah itu akan kasih rezeki yang tidak disangka-sangka. Untuk siapa? Untuk orang-orang bertawakal. Ketika dia hujan-hujan, jualan es, tetap jualan. Dia tidak pernah bilang sepi. Dia tidak pernah bilang capek. Karena apa? Orang-orang yang tawakal, dia pasrah. Apa yang dia lakukan lillah, karena Allah. Alhamdulillah. Amin ya Allah. Ya. Nggak ada. Dia itu ngeluh-ngeluh nggak ada. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, hamba langkahkan kaki hamba. Sekarang saya mau ke pasar, hujan. Ya Allah, dengan saya melangkahkan kaki hamba ini, Engkau panggil hamba ke Baitullah tahun 2025 bulan apa? Sama siapa? Alhamdulillah ya Allah, dengan saya melangkahkan kaki hamba ini ya Allah, saya ikhtiar ini, saya buktikan kepadamu kalau saya ingin melunasi hutang-hutangku ya Allah. Dengan cara ini, saya ikhtiar ini. Bukan dari hasil jualannya. Kalau teman-teman berpikir dari hasil jualannya Allah itu akan membayar hutang teman-teman, maka itu nanti teman-teman membuat teman-teman putus asa. Kalau dagangnya sepi gimana? Ya, alhamdulillah ya Allah. Amin ya Allah. Mbak Evi, insya Allah ya. Teman-teman mohon maaf. Yuk teman-teman follow akun saya dulu. Follow akun saya. Klik ikuti ya. Klik ikuti. Teman-teman di follow akun saya. Klik tombol plusnya. Kemudian tombol loncengnya diklik. Ketika nanti saya ada live, ada undangan dari kita. Nanti siang jam 1 saya akan membahas bagaimana teman-teman bisa melunasi hutang sedikit demi sedikit. Yang penting teman-teman happy ya. Happy, nggak ada teman-teman ngeluh lagi, nggak ada putus asa lagi. Hari ini bahagia, besok pun lebih bahagia. Nanti lagi tambah berkah hidupnya. Jangan takut, gimana besok saya takut. Besok ada penagih tanggal 20, gimana saat ini bahagia. Gimana saat ini teman-teman itu merasa happy. Maka ketika teman-teman gak happy hari ini, akhirnya kufur nikmat, Allah itu akan menyiksa kita. Gak akan tenang tidurnya, gak enak makan. Kalau sekarang gak enak makan, gimana menyelesaikan masalah? Gimana besok bahagia? Orang sekarang aja gak dibahagiakan badan kita, tubuh kita, jiwa kita.
Oke. Kemudian yang ketujuh, ciri-ciri orang-orang yang saat ini berputus asa, yaitu dia itu suka menarik diri dari lingkungan sosial. Dia itu sudah tidak ada rasa percaya diri dengan lingkungan. Ini orang-orang yang putus asa. Yang dulunya teman-teman saya ngalamin sih, saya ngalamin. Ketika saya dulu masih sukses, saya masih memiliki mobil, ya, saya itu kumpul dengan orang-orang, saya pede. Tapi ketika saya punya hutang, bangkrut, aduh, saya menarik diri. Saya nggak mampu berkumpul dengan mereka. Ya, orang yang putus asa biasanya dia itu benar-benar nggak mau gaul. Ya, tetapi kalau itu dijadikan sebagai kebiasaan dan itu dinikmati sama teman-teman, itu bahaya. Banyak orang-orang yang meninggalkan dunia karena merasa sudah banyak orang yang tidak peduli kepadanya. Maka apa yang harus kita lakukan? Alhamdulillah, Amai Borneo, Masya Allah, banyak sekali yang sudah lunas hutangnya ya. Ada yang sudah memiliki hutang banyak. Alhamdulillah sekarang tinggal sedikit demi sedikit. Ayo teman-teman, aku yakin kepada Allah, dan Allah Maha Kaya. Bunda mah ngomong ajalah cerewet. Saya suka ketawa kalau ada yang komentar kayak gitu. Alhamdulillah. Nenek kali yang cerewet? Enggak kok. Siapa yang cerewet? Bunda weh. Oh gitu, nyasakatullah. Biarkan ya nek. Biarkan ya nek. Sabar weh bunda. Oh nya atau siap. Emang nenek sayang, kalau saya diomong sama orang gimana kalau diomong negatif? Kaus. Kok kaus? Tahu kaus? Kaus itu bahasa Jawanya adalah puas. Kok nenek kayak gitu ya, jahat sekali nenek sama saya. Katanya puas, katanya kalau saya dibilang negatif. Kenapa sih nenek bilang kayak gitu? Biar dapat pahala weh. Oh gitu. Jadi kalau saya sabar dapat pahala gitu katanya. Ada wae nenek mah. Kayak gitu nenek mah nggak sayang sama saya. Ya, maka jangan teman-teman menarik diri dari lingkungan, menarik dari media sosial, nggak usah. Mereka itu bisa membaca kita. Kalau kita itu suka merenung-renung, ya, galau-galau bikin status yang tergalau-galau, makasih ya teman-teman semuanya, Masya Allah. Ya Masya Allah. Kita misalkan ada masalah, kemudian kita curhat-curhat di media sosial, itu kita akan dibaca sama orang. Jangan ya, mulai saat ini ya. Jangan ya. Teman-teman biasa aja di media sosial, teman-teman malah jualan. Teman-teman malah, apa ya, jangan pamer-pamer, bukan pamer-pamer. Bukan gaya-gayaan, tidak. Memberikan motivasi-motivasi untuk orang lain. Nanti ada yang komentar, alah, kehidupanmu cuma kayak gitu aja, kamu juga belum sukses, kamu memotivasi banyak orang. Biarin. Ya. Pokoknya teman-teman bikin di media sosial, muncul di sana. Ya. Ada motivasi-motivasi, ada live-live bermanfaat, ada viti-viti, ayo bikin. Jangan kita terbaca sama orang, oh dulu dia itu rajin banget dia itu di media sosial, sekarang udah bangkrut sekarang mah boro-boro dia mah. Sekarang rambutnya kucel. Jangan sampai kita dibaca sama orang. Menjadi manusia di atas rata-rata, yaitu orang yang tidak bisa dibaca sama orang lain, itu salah satunya. Masya Allah, makasih. Masya Allah, jazakallah. Ya. Jangan teman-teman. Teman-teman diomong sama orang, dibikin status, dia stres, bikin status lagi. Tuh kan, dia marah kan? Kebaca sama orang. Kita punya duit, nggak punya duit. Punya masalah, nggak punya masalah, udah. Bagaimana kalau direndahkan orang lain? Kenapa emang? Kenapa kalau direndahkan ke anak rantau? Direndahkan sama orang lain? No comment, no mikir, no jengkel. Jadikan itu motivasi. Kalau kita direndahkan sama orang lain, artinya kita disiapkan sama Allah untuk dinaikkan derajat kita. Yang penting no comment. Jangan komentarin orang-orang yang tidak suka kepada kita, yang merendahkan kita, yang saat ini menghina-hina kita. Mereka tidak tahu di balik apa yang mereka omongkan, kita sudah merencanakan kehidupan lebih baik. Tingkatkan level kita. Jangan kita itu malah tambah terpuruk. Kita ditinggalkan orang yang kita cintai, kita disakiti sama orang yang kita cintai, ya.
Kita ditinggalkan sama orang-orang yang dekat dengan kita. Kita direndahkan, kita dihina. Sahabatku, no comment. Jangan komenin apa yang mereka katakan tentang kehidupan kita. Jangan komenin kita tentang kehidupan dia. No mikir, nggak usah pikirkan. Lebih baik kita pikirkan sesuatu yang positif. Naikkan level kita. Kenapa kita direndahkan? Kenapa kita diomong orang negatif? Karena kita tidak memiliki value. Tidak memiliki nilai lebih baik. Kenapa ada orang-orang yang selingkuh? Karena dia merasa bahwa kita itu nilainya lebih buruk daripada orang lain, betul? Maka naikkan value kita. Naikkan. Bisnis ditingkatkan. Ibadah diperbaiki. Badan diperbaiki. Jangan malah ngeluh-ngeluh, gak enak makan, gak enak tidur, masuk rumah sakit. Buat apa? Dikorbankan untuk siapa? Kita itu gak enak makan, gak enak tidur, mikirin orang-orang yang merendahkan kita. Hei, sadar. Kita butuh naik level. Orang-orang dihargai itu karena dia memiliki value, memiliki nilai. Ketika saya sukses dulu, banyak orang-orang yang mengeluh-elukan. Sukses ya, banyak ya berasnya ya, banyak. Udah biasa itu mah. Pada datang, orang-orang banyak yang datang. Ketika kita banyak hutang. Coba, orang-orang itu kalau sukses, dia teman saya di dulu, main dulu bareng, dulu malah satu kelas, malah dulu sekelas, malah dulu main-main. Yang baik-baik diceritakan. Itu orang yang sukses saat ini. Dia akan dielu-elukan. Tapi kalau orang yang sedang terjatuh, udah rendah, udah di titik rendah, maka yang ada, dia bangkrut. Dia sekarang kayak gini ya. Dihindari sama mereka. Coba, ini Nafis ini teman kamu ya? Emang kenapa banyak hutang? Maaf, udah nggak pernah ketemu lagi sama dia. Coba teman-teman kayak gitu. Benar? Iya itu teman saya tapi udah nggak pernah ketemu. Ya, benar nggak? Kalau kita direndahkan sama orang, naikkan kita dong. Naikkan level kita. Bukan kita semakin rendah, bukan. Tapi tidak perlu kita membuktikan kepada mereka orang-orang yang pernah menyakiti kita, yang pernah merendahkan kita. Ketika teman-teman sukses, nanti dinaikkan lagi derajat teman-teman sama Allah. Nggak usah teman-teman itu berbangga-bangga diri. Nggak usah teman-teman itu merasa bahwa mereka itu harus kita kasih tahu kesuksesan kita. Tidak perlu. Gini, orang datang kepada kita ketika kita ada value. Ketika kita ada nilai yang berharga. Kalau kita ada di paling bawah. Iya Umi. Ketika kita di paling bawah, maka mereka itu akan meninggalkan kita. Dan dia akan datang lagi ketika kita sudah memiliki value lagi. Maka ketika teman-teman jatuh, kemudian bangkit lagi. Dulu, emang kenapa dulu? Dulu ketika kamu itu bangkrut, bangkrut banget ya. Banyak yang nagih. Sekarang nih, keren ya. Udah gak peduli kita sama omongan mereka. Kita sudah tidak peduli dengan omongan mereka. Orang-orang yang dari bangkrut dibangkitkan kembali, dia akan paham. Dulu ketika aku nggak ada nilai, orang-orang menghindariku. Ketika saat ini teman-teman sukses, mereka datang lagi. Udah tahu teman-teman kuncinya bahwa mereka datang ketika teman-teman memiliki value, maka sudah tidak peduli dengan omongan orang lain. Nggak peduli saya dengan pujian mereka. Saya sudah tidak peduli dengan apa penghargaan mereka saat ini. Karena memang saat ini mungkin teman-teman memiliki value, memiliki nilai. Maka teman-teman yang sudah sukses saat ini, dia sudah asik dengan kesuksesan dia dan tidak peduli kepada orang-orang yang saat ini menghargai dia, karena dia paham orang-orang dihargai karena memang ada value. Ya, nggak usah teman-teman buktikan kepada mereka. Iya, dan saya mah dulu kamu kemana waktu saya bangkrut? Kamu mah dulu kemana aja? Dan saya sekarang kayak gini juga udah butuh perjuangan. Ngapain teman-teman kayak gitu? Nggak usah pamer. Nggak usah teman-teman, lihat aja nanti. Kalau saya sukses nih, saya akan buktikan kepada kalian-kalian nih, kalau ngomong itu kayak gitu dulu menghina-hinaku. Aku akan buktikan kepada kalian. Nggak penting, nggak perlu. Buktikan aja untuk siapa? Untuk diri sendiri. Hai diriku, ternyata kita mampu ya. Kita mencapai sampai saat ini ya. Ayo,
self love. Akhirnya apa? Mau handphone, mau mobil, mau motor, mau baju untuk diri kita, happy untuk diri kita. Rayakan kesuksesan teman-teman, mau umroh, mau sedekah, mau apa teman-teman bisa lakukan apa untuk membahagiakan siapa? Ini bukan pamer-pamer untuk mereka. Lihat nih, saya sedekah ke kamu 100 juta, saya mampu sekarang. Gak penting. Buktikan untuk diri sendiri. Ya. Apa yang bisa membahagiakan diriku? Ketika saya sukses lagi saat ini, apa yang harus saya bisa lakukan untuk diriku? Ya, paham itu. Ini badan ini penting untuk kita hargai, namanya self love. Sayangi diri kita. Bunda kalau sedekah sama orang tua boleh banget. Iya, cintai diri ini, bismillah, semangat untuk diri ini. Yes. Karena ketika dulu sukses dan teman-teman dulu bangkrut, mungkin teman-teman itu sudah mengorbankan diri teman-teman untuk orang-orang yang sekitar. Mungkin teman-teman itu dulu bangkrut, mungkin teman-teman itu berkorban juga untuk orang-orang yang kita sayang. Betul tidak? Mungkin teman-teman berkorban untuk pasangan, berkorban untuk keluarga, berkorban untuk sahabat, berkorban untuk pelanggan yang ngutang. Kita korbankan, ya. Kita korbankan badan kita korbankan diri kita, fisik kita, pikiran kita, tenaga kita untuk mereka. Sekarang saatnya ketika teman-teman itu bangkrut dan naik lagi, sukses lagi, ayo bahagiakan diri kita dulu. Bahagiakan diri kita dulu, baru kita bahagiakan mereka. Karena selama ini itu salah. Kita bahagiakan orang lain tapi diri sendiri ini ancur-ancuran, gak karu-karuan. Akhirnya ketika teman-teman bangkrut saat ini, merasa sendiri, akhirnya mencari orang-orang yang dulu kita bantu. Benar nggak? Iya bun, harus sayangi diri sendiri. Aku beliin daster sekali 5.000 karena aku suka daster. Daster bolong dipakai-pakai. Oke, yang ke-8. Ciri-ciri orang-orang yang putus asa yaitu dia emosional luar biasa. Nggak bisa kesentuh, hatinya cepat marah. Karena orang-orang yang putus asa ini adalah ciri-ciri orang-orang yang memiliki kolbun mayitun. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ciri-ciri orang-orang yang memiliki hati yang mati, putus asa, menyerah, sudah tidak peduli, sudah merasa bahwa dunia membenci. Allah aja sudah tidak peduli sama dia. Dia merasa seperti itu. Maka yuk, jangan kita menjadi orang-orang yang memiliki kolbun mayitun. Maka kita harus keluar dari keputusasaan. Dia akan cepat emosional, putus asa. Ya. Nah, teman-teman, pasrahkan segalanya kepada Allah. Ya Allah, saat ini aku akan kembali kepadamu. Saya tidak akan putus asa lagi. Berikan jalan yang terbaik untuk kehidupanku mulai saat ini, nanti, dan seterusnya, ya Allah. Saya tidak mau putus asa lagi. Maafkanlah hamba, ya Allah. Karena selama ini hamba tidak percaya kepadamu. Karena orang-orang putus asa, dia sudah tidak percaya kepada Allah. Merasa doa-doanya tidak dikabulkan. Merasa kehidupannya begitu-begitu saja. Tapi padahal kalau kita mau muhasabah mah, itu terjadi karena kesalahan-kesalahan kita. Maka bilang sama Allah, ya Allah ya Rabb, ampuni hamba ya Allah. Selama ini hamba selalu tidak percaya kepadamu. Hamba putus asa, padahal masih ada Engkau. Badanku, maafkan aku ya. Aku sering menyakiti badan ini. Aku belum bisa menggunakan badan ini untuk beribadah dengan sempurna. Maafkan aku, karena aku selalu putus asa selama ini. Dan saat ini aku akan rubah kehidupan aku. Aku akan berubah. Saya siap untuk berubah. Saya siap untuk hijrah. Saya siap untuk menjadi orang yang lebih baik. Hari ini saya bahagia. Besok akan lebih bahagia lagi. Kehidupanku selalu bahagia. Ya, teman-teman tetap semangat. Jangan putus asa. Udah, jangan putus asa. Bunda, apa? Udah ya, jangan putus asa. Ayo semangat teman-teman. Masih ada hari esok lebih baik. Hari ini syukuri ya. Semoga bermanfaat untuk hari ini, sahabat-sahabat semuanya. Nanti kita ketemu lagi jam 1 siang. Dan teman-teman jangan lupa yang baru masuk, silahkan di-follow akun saya. Di-follow akun saya, ya. Klik tombol plusnya, diklik tombol loncengnya. Jadi ketika saya ada motivasi-motivasi,
Ketika ada VT-VT, ada live-live, teman-teman akan mendapatkan undangan dari kita. Ya, silakan diklik tombol plusnya yuk, yang baru masuk. Bun, boleh di screenshot materinya? Boleh. Ya, teman-teman silakan materi-materi saya, ikuti setiap hari. Saya ada live muhasabah jam 5.30. Di sana ada doa bersama. Doa-doanya salah satunya untuk ya semuanya. Di sana insya Allah ada doa ya teman-teman ya. Diaminkan ribuan orang. Dan ada membaca Asmaul Husna, sholawat nariyah. Kemudian ada bacaan Al-Fatihah untuk diri kita sendiri. Biasanya suka nangis-nangis ya. Nanti teman-teman jam 9, nah ini seperti ini ya. Kita juga ada live tentang motivasi. Nanti siang kita ada live bagaimana kita bisa melunasi hutang sedikit demi sedikit ya. Ya, seperti apa yang saya lakukan dulu ketika saya memiliki hutang 3,8 miliar. Tetap semangat, hakul yakin, Allah ada bersama kita, innallaha ma'ana ya. Jangan usah takut, nggak usah sedih-sedih. Kata Allah, la takhaf. Ya, la takhaf wa la tahzan. Ya, ingat-ingat itu dalam otak kita. La takhaf, la takhaf. Jangan takut kata Allah ya. Innallaha ma'ana, Allah bersama kita.